Nah, yang terjadi kemarin kan begitu, ada penjual bubur, karena pembeli ini tidak mau disuruh bungkus, tidak mau, dia mintanya makan di tempat, ketahuan lah petugas. Akhirnya penjual bubur denda 5 juta. Nah ini padahal bukan kesalahan dia, kesalahan pembelinya ini. Ini jelas nggak adil ya, termasuk penerapan PPKM yang kemudian dagangannya dibawa semua, perangkat dagangannya. Ini saya katakan mohon maaf, ini pidana sebenarnya begitu loh. Karena jelas dalam instruksi Mendagri itu yang dibubarkan itu keramaiannya, begitu loh, bukan pedagangnya. Nah kalau ada kerumunan di sana silahkan bubarkan, tapi jangan dibawa barang dagangannya ini loh. Dibawa. Karena mau jualan. Ya makanya. Oh barangkali itu dibeli, barangkali dibeli oleh petugas. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak Mas Bibit. Karena begini, mohon maaf, saya dapat pengaduan dari beberapa pedagang ya. Ada ya. Bahkan sampai LPG dibawa. Ya. Saya ditanya, Mas, saya kemarin ngambil ke Polres, dilempar ke Polsek. Polsek dilempar lagi ke Polres. Polres dibalikin ke Polsek. Setelah itu saya tanya nunggu keputusan gubernur, kata apa hubungannya? LPG sama gubernur. Begitu kan itu harus jelas begini. Satpol PP misalkan ini oke lah dirampas dengan dalil biar Anda nggak jualan lagi, nggak merusak PPKM. Begitu. Terus makan apa kalau nggak jualan? Nanti saya jawab itu. Yang jelas barang ini kan harus jelas nih. Setelah diambil dikemanakan. Terus pedagang ketika mau ngambil prosedurnya seperti apa, ini kan harus jelas semua, harus clear, proses hukumnya harus clear. Oke, silahkan ambil dengan dalil penegakan peraturan. Tapi pasca itu kemudian hak saya mana sebagai masyarakat, balikin dong punya saya. Nah begitu. Nah, ada ini Mengki, tadi dikatakan ada substansif, terus ada struktural dan apa ini tadi? Ya. Ada tadi kultur masyarakat itu seperti apa? Kalau umpamanya masyarakat mendapatkan perilaku yang seperti tadi ya, kira-kira kudunya ning ndi gitu. Baik, masyarakat apa yang harus dilakukan? Iya, namanya keadilan. Itu tidak barang jadi langsung jatuh dari langit hari ini. Jadi masyarakat juga harus sadar, berjuanglah untuk mendapatkan keadilan itu. Caranya bagaimana? Bisa mengadukan ke LSM misalkan, bisa mengadukan ke saya misalkan lawyer untuk memperjuangkan hak-haknya, atau bisa mengadukan ke instansi pemerintah atau ke Polri sendiri. Polri juga punya divisi di sana, Propam misalkan, kalau ada oknum-oknum yang nggak adil ya toh, termasuk kejaksaan, termasuk pengadilan, lembaga kehakiman atau pengadilan itu mereka juga punya. Jadi masyarakat harus memahami dulu konteksnya. Kalau ada penegak hukum yang melakukan tindakan merujuk ke abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, laporkan. Jangan takut. Nah, begitu. Yang terjadi begini. Kadang-kadang kalau semua itu mentok, kan bingung. Larinya kemana? Baik. Kalau itu sudah laporan dan mentok kemana-mana, surati presiden. Kalau presidennya mentok lagi, maka mari kita mengadakan tangan ke atas, ya Allah selamatkan saya dari pemimpin yang zalim. Karena keadilan itu ada di luar kita. Biasanya warga-warga yang demikian sakit hatinya akhirnya mengadunya ke media. Salah satu media itu viral. Saya berpendapat ya, teman-teman media. Hukum dan opini publik. Media itu saya berharap sekali sebagai seorang advokat. Berharapan besar saya tumpukan pada teman-teman media, karena salah satu pilar demokrasi itu adalah media. Nah, dalam hukum penerapan demokrasi ini tidak mungkin bisa kalau satu pilarnya pincang atau patah. Maka saya berharap media ini objektif. Mengadu tidak masalah. Kalau takut undang-undang IT, saya ajari nanti bagaimana caranya mengadu tanpa bisa dijerat undang-undang IT. Nah, begitu. Jangan patah semangat masyarakat itu. Masih banyak jalannya. Undang-undang kan kontradiktif itu loh. Orang beropini lantas dijerat. Ini kan ini yang terbaru karena banyaknya kasus yang terjadi terkait undang-undang IT. Ada SKB sekarang, Kapolri, Mendagri dan Menteri Informasi dan Komunikasi, kemudian Kejaksaan Agung itu membuat SKB penerapan pasal 27, 28, 29, 31 dan seterusnya. HAM. Jadi
penyidik hari ini kepolisian tidak bisa menerapkan serta-merta undang-undang ini klek seperti konteksnya. Tapi ada petunjuk teknis di sana yang dikatakan pencemaran nama baik itu seperti apa. Panjang ini. Alhamdulillah artinya ini progresif begitu ya. Jadi setiap penegak hukum tidak bisa menafsirkan pasal itu seenaknya sendiri, tapi sudah ada rule-nya. Nah ini letterlux tadi ya. Betul. Biar terjadi humanisme. Tapi biasanya rule itu kan bisa dibengkokkan. Insya Allah begini, kalau saya sudah baca, saya pelajari dari juklis dari SKB tadi, itu sudah cukup jelas, Mas Pipit. Yang dikatakan pencemaran nama baik lewat IT atau media sosial, yang dikatakan berita hoax itu seperti apa, ini sudah sangat jelas sekali. Jadi beserta hadisnya gitu ya? Ada penjelasannya begitu. Ada hadisnya ya? Dan insya Allah saya kembalikan lagi, kalau setiap penegak hukum itu punya moralitas yang baik, dia pasti bisa menilai perbuatan hukum atau tindakan hukum itu masuk unsur pidana apa tidak. Oke. Begitu. Nah, Om Hengki, panjenengan kan juga sebagai praktisi ya di sana. Nah, biasanya kan pasti hukum itu bersinggungan dengan yang namanya politik gitu. Pasti. Nah, itu bagaimana menghadapinya? Entah itu politik yang ada di luar maupun yang ada di struktur penegak hukumnya. Menghadapinya? Hadapi saja. Sesok hadapi saja belum ya. Hadapi saja. Gimana itu? Terutama untuk yang dengan yang struktural loh. Ya. Oke. Jadi begini, memang ketika kita sudah mendeklarasikan negara Indonesia itu sebagai restat, negara hukum, maka hukum sebagai panglima. Supremnya yang paling tertinggi itu hukum, itu ada dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini nggak boleh dilanggar, konstitusi ya. Jadi politik itu harus ada di bawahnya hukum. Cuman memang dewasa ini Sekarang udah kembali. sudah kembali gitu loh. Artinya ketika memang ada politik-politik yang demikian, ada sebenarnya upaya-upaya untuk meminimalisir itu kan. Banyak sekali oknum penegak hukum itu yang bermain sendiri karena unsur politis tadi. Tapi kalau umpamanya hukum inginnya lebih superior atau supremasi, artinya dia main kuasa juga kan di sana. Pasti. Dan itu ada politik kan di sana. Jelas. Karena dalam hukum pun ada yang namanya politik hukum. Politik hukum itu apa? Hukum ini mau diarahkan kemana? Itu ada ilmunya Pak Denny. Cuman yang jelas politik hukum itu tidak kemudian mengovertake posisi hukum itu. Politik hukum ada instrumen untuk menciptakan dan mengarahkan hukum ini mau diarahkan kemana. Ini yang harus dipahami. Penegakan hukum juga pakai politik, tapi jangan lupa, jangan politik yang diataskan, tapi hukumnya yang diataskan, politiknya adalah alat hukum itu. Bisa nggak dikatakan bahwa para penegak hukum itu sebenarnya menggunakan hukum itu untuk sebagai alat untuk menguasai masyarakat? Memang hukum itu ketika kita melihat secara definitif itu kan instrumen atau alat yang bersifat memaksa, gitu kan. Jadi sebuah aturan atau hukum dalam penegakan hukum itu tidak akan mungkin bisa tanpa paksaan. Ada perbuatan yang dilarang, ada perbuatan yang dibolehkan. Ketika dilarang itu dilanggar, maka ada sanksi. Sanksinya jelas karena kepastian hukum. Namun penerapannya lagi-lagi kembali ke penegak hukumnya, begitu. Kalau penegak hukumnya ini jeli dan baik, insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana cara mengatur penegak ini baik ya? Kembali lagi ke moral Pak Denny. Lah masalahnya tadi saya juga mau tanya ini. Tadi kan ada katanya moral kan begitu. Harus ada moral yang baik kan. Ini moral ini piye caranya? Karena kita tulis sih moral baik. Kalau moral itu pasti baik ya. Yang tidak baik itu ya merusak tadi. Seyogianya begini, negara kita itu sebagai stat atau negara hukum itu sudah ada yang namanya lembaga ya. Jadi setiap penegak hukum itu dididik untuk bermoral baik. Pasti itu Pak ini baik di lawyer, kepolisian, jaksa atau hakim. Nah, cuman pada saat penerapan inilah yang kemudian moral manusia ini dimensinya ini tidak lagi ngomong masalah dimensi di dunia. Moral berkaitan erat dengan iman dan sebagainya bagi yang muslim. Di ajaran agama lain pun demikian. Kita selesai ya. Ya memang gitu.
Iya. memang itu tidak bisa dipisahkan Pak Denny. Iya. Insya Allah